pada hari ini Natasha ini datang ke studio Graha Mall Jakarta menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul. Betul? Betul. Baik. Nah, seperti biasa, saya harus tanya dulu nih. Ini prosedur nih, SOP nih ya. Saya mau tanya, Natasha mau memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Enggak, atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri, nggak dipaksa-paksa sama kakaknya? Enggak. Enggak ya? Alhamdulillah. Yang kedua, orang tua sudah tahu Natasha mau masuk Islam? Kebetulan belum. Oh belum? Belum. Memang belum dikasih tahu? Belum. Oke. Rencana mau kasih tahu kapan? Besok sih kemungkinan baru ngasih tahu. Oke, kira-kira kalau orang tua tahu reaksinya akan gimana? Ini katanya udah mau duluan nih. Ya, paling diusir lah sih. Kan diusir seminggu ya, ntar seminggu balik lagi gitu ya. Balik lagi. Artinya mereka nggak sampai yang sampai ke fisik atau apa enggak kan ya? Enggak. Oke. Tujuan saya nanya yang masalah orang tua kenapa, bukan berarti Natasha harus minta izin, bukan ya. Orang mau masuk Islam itu hanya butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebagai anak hanya perlu memberitahu orang tuanya saja. Tapi kalau misalnya sampai nanti orang tuanya marah, terus nangis-nangis gitu misalnya, tolong dijawab atau direaksi dengan cara yang paling lembut, ya. Nanti Natasha juga harus bisa membuktikan ke orang tuanya, setelah Natasha memeluk Islam, jadi lebih baik dari kemarin. Yang sebelumnya sudah sayang dan hormat sama orang tua, sekarang harus lebih sayang, lebih hormat ke orang tua, ya. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat yang harus dijalankan. Ya, setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji kalau mampu. Yang kalau mampu kalau naik hajinya aja. Ya, sholat, zakat, puasa itu wajib. Oke, apakah Natasha berjanji untuk sebaik-baiknya melakukan syariat-syariat ini? Iya, jadi. Alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada yang menghalangi Natasha untuk bersyahadat. Ya. Ini masih ada mau dirundingin sama kakaknya atau enggak? Udah mantap. Enggak ya, udah mantap. Enggak. Boleh nggak sedikit cerita aja alasannya? Apa karena ikut-ikutan kakaknya, atau karena mau menikah, atau karena apa? Sebenarnya sih kalau aku flashback lagi ke yang dulu-dulu ya, emang kalau waktu aku SD itu aku pernah minta ke tante sama ke mbak aku buat belajar sholat. Oh, Itu dulu dari aku kecil? pernah. Oh, Cuman ya waktu itu karena ketahuan sama mama terus mbak juga dipecat jadi udah nggak pernah lagi. oh, Itu Terus pun juga- baru tahu tuh kakak waktu itu. Iya, terus juga pas lebaran ini aku juga ke rumah kakak lah ngobrol-ngobrol tentang muslim segala macam sebagainya. Terus juga kayak mencari tahu lah kayak kebenaran tentang Alkitab itu gimana, Al-Quran gimana. Terus ya setelah aku cari tahu itu semua, jadi semakin yakin aja sih buat pindah ke Islam. Alhamdulillah. Jadi sudah rela Iya, ninggalin yang katanya Tuhan Yesus. betul. Ada ibu-ibu mau masuk Islam, dia berdoa dulu. Doanya dia tetap manggil Tuhan Yesus. Tapi bilangnya apa? Tuhan Yesus, saya mau pamit ya, kata gitu. Ada juga ibu-ibu ketika besok mau bersyahadat, malamnya apa? Dia juga berdoa. Dia bilang, saya takut Tuhan Yesus marah, kata gitu. Ya, itu jadi memang kita harus banyak belajar. Oke. Alhamdulillah, kalau begitu sudah tidak ada yang menghalangi Natasha untuk bersyahadat. Kalau tidak keberatan, saya pengen Natasha bersyahadatnya pakai hijab. Oke, Boleh? boleh. Boleh. Nah, ada Melisa yang bisa bantu pasangin. Mel, hijabnya Mel. Kamu nggak bawa? Kamu nggak bawa? Nggak bawa? Bawa. Ya udah, Nggak ada ya? aku pakein. Waktu kamu dapet hijab. Ya udah. Oh ada. Ini bonus berarti. Oh, oke. Di sini nggak apa-apa. Atau di situ nggak apa-apa. Tuh ada cermin kalau mau ngaca dulu. Ya. Tiap malam Mukanya nonton mungil banget ya. Tiap nonton YouTube. nonton Ya malam. Harus Udah nih lebih. jujur aja dulu. Tadi Terus ya, tiba-tiba udah dia mulai kan. Kita juga nggak tahu tiba-tiba datang ke saya. Kita ingin tahu sendiri. Ini bener Wih, nggak nih? jangan pada Gitu. foto-foto dong, malu. Nah, benar nggak mau yakin nggak? Ini nggak main-main loh gitu. Yang cuma ntar bikin jodoh kamu Masih udah dong, malu. kamu sekedar pindah aja enggak bener udah yakin. Alhamdulillah kayak gitu. Itu yang Tapi waktu sebelum memutuskan sempat belajar Bible nggak?
Di rumah. Dia tuh Di rumahnya Mas Rian. iya, Di waktu rumah itu kita datang. sebelumnya hari pertama itu ngobrol biasa aja, ngobrol kan karena mungkin di rumah ada orang tua juga, jadi ada kesulitan karena saya sudah share tuh, Iya. saya share tuh selalu YouTube-nya Dokter Zakir Naik sama sama ada beberapa lah yang kayak Ustadz Felix. Orang tuanya siapa? Cuma ini untuk yang masalah kebenaran itu aja, nggak yang lain-lain. Nah, terus karena dia kesulitan nonton, dia ke rumah. Oh. Dia mau nonton, hari pertama dia nggak bawa Bible, hari kedua dibawa. Oh, jadi Tunggu, pause. Oh ya, dia buka. karena sebelumnya dia harus buka dulu kan Ya, di online, Alkitab online. Agak kesusahan dia, jadi akhirnya dibawa sendiri ke rumah. Jadi saya ada taruh Al-Quran situ sama ada Alkitab. Jadi ya dia cari tahu, oh iya benar, oh iya Oke. benar. Ya, dan responnya dia sama persis kayak dulu saya itu. Dia, oh ya gitu ya, oh bener ya, berarti selama ini salah ya. Kan dulu, ya pantesan di film-film aja, kan biasa dulu zaman dulu kan ada setiap Natal ada film lah biasa. ya. Iya di filmnya aja Yesus ya berdoa. Iya. Nah masih terus gimana? Masih dia Tuhan berdoa ya gitu-gitu lah dia. Lucu aja sih reaksinya dia. Cuma ya masih nggak nyangka. Mas Rian berani ngirim video-videonya Dokter Zakir Naik ke orang tua atau ke dia aja? Ke dia Oh, doang. cuma ke dia. Oh, dia. kirain ke orang tua Enggak, juga. orang tua. Nah, dulu waktu Mas Rian masuk Islam, reaksi orang tua gimana? Saya diusir. Diusir. Berapa hari? Ngomong ke papa saya, dan saya sama adik saya itu beda bapak. Oke. Saya ngomong ke papa saya dulu. Saya waktu itu di Istiqlal waktu itu. Ya diskusi ya, papa ya masih kayak kasih lampu hijau lah. Jadi malamnya besok paginya saya berangkat Ke Istiqlal. Oke. Saya lupa pokoknya. Itu bicara sama papanya malam. Malam. Berarti tanggal 9, di tanggal 10 saya jalan. Oke. Pas habis Jumatan saya sampai sana tuh. Oke. Ya udah terus Waktu ke Istiqlal itu daftar dulu, saya ngasih lupa kok, tapi yang pasti ada persyaratan, makanya kan saya karena ada beberapa dokumen yang nggak mungkin nih saya cari, ketemulah Kodoni, makanya itu CDM Kodoni itu saya. Ya, yang mana kapan DM saya? Ada kok ini apa yang saya tanya, ya, minta doanya terakhir kok, ya semoga dimudahkan itu saya itu. Oke, ya. Alhamdulillah direspon, cuman saya nggak kan ada kontaknya juga yang lain-lain. Akhirnya Kodoni ngasih kontaknya Melisa gitu. Ya. Oke, alhamdulillah. Ciputnya nggak ada. Aduh. Ya udah nggak apa-apa deh. Cepet aku. Udah ngeliat di cermin belum atasnya? Udah. Hah? Udah ngeliat before and afternya gitu? Cantik, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dia waktu itu lebarannya ngirim foto dia lagi lebaran ke keluarga cowoknya. Waduh, pangling. Oh ini. Pakai hijab juga. Iya, udah. Cocok Baik. udah. Kita segerakan ya. Kita ngobrolin nanti ya. Siap. Oke. Bismillah ya. Ini tolong dicek dulu keterangan yang sudah di surat pernyataan ini sudah sesuai dengan KTP atau belum. Kalau ada salah kita masih bisa perbaiki. Nama, nik, Iya, udah betul. udah betul. Takutnya nanti kalau dibawa ke kelurahan mau buat ganti KTP, oh ada salah, balik lagi ya. Kan belum kasih ya nomor. Enggak, itu kan nama kamu. Oh iya deh. Nama resmi. Enggak, setelah memeluk agama Islam nomornya saya Oh, adalah belum dikasih tahu. Waktu itu nggak ditanyain sama Oh. sama Mbak Melisa. Mau ganti nama. Bukan. Nah, tapi kan nggak harus ganti KTP kan. Kalau kalau namanya tidak mengandung kesyirikan nggak perlu ganti nama. Ya. Angelica kan malaikat. Dulu ini waktu di Istiqlal dikasih kok. Saya waktu itu respon aja langsung Ahmad Ibrahim. Oh. Oke, anak saya belakangnya semua ada Ibrahim ya. Waktu ke Istiqlal langsung minta ganti nama. Enggak, waktu ditanya juga sama nama, kalau di Istiqlal itu ditanya nama Islamnya pilih mau apa. Saya langsung ngomong apa. Oke, tapi nama Islamnya ditulis di surat pernyataan Islam nggak ditulis? Oh, oke. Ada sertifikat itu. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mau benar-benar ganti nama sampai ke KTP kan urusannya harus sampai ke paling buat sertifikat. departemen Yang penting nama Islamnya aja. Nama Islam. Siapa? Oke. Kalau sudah betul, agak sini dikit. Geser dekat-dekat. Soalnya nempel banget sama kakaknya. Deg-degan dia tadi di jalan juga. Tangan Sampai dipegang-pegang. Mau didampingin sama teman perempuannya nggak di sini? Buat pegangan gitu. Enggak. Kayak mau diapain aja kamu? Oke, kalau udah siap. Bismillah. Ya udah. Kalau udah siap, siapa? Natasha baca mulai dari sini ya. Pertanyaan memeluk agama Islam Dibaca. sampai surat Ali Imran 19 ini sekali aja.
Terus kemudian dengan ini saya nama, langsung agama sebelumnya, terus baru ini sampai 2 kalimat syahadat. Berarti dari sini Heeh. sampai ke nama, Hmm. agama sebelumnya, terus ke kalimat Iya. syahadat. Baru Oke. kita ucapin 2 kalimat syahadat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ternyata memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Di surat Al-Imran 19. Ali Imran. Al-Imran 19. Dengan ini saya, Natasha Angelica, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang tangan Natasha gini yang kan. Sekarang gini. Ini adalah simbol tauhid, Oke, ya. Natasha sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? udah pernah. Udah ya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, artinya aku bersaksi tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, sudah mengetahui maknanya, sudah menerima dengan ikhlas, ya. Insya Allah nanti juga tetap menanamkan itu dalam hati, ya. Tangan kanannya begini, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab dan nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak selain selain Allah Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Natasha sudah muslim. Nanti belajar ya. Kalau Insya biasa di gereja sebutnya Allah, sekarang kita sebutnya Allah. Nanti belajar pelan-pelan ya. Iya, siap. Pokoknya belajar Islam itu step by step. Semua ada waktunya. Nangisnya sambil ketawa. Alhamdulillah. Ada beberapa yang ingin saya berikan kepada Natasha. Yang pertama ini buku legend. Iya. Dulu yang dapat ini? Ada dapat. Hah? Dapat. Dapat ya. Ini buku petunjuk sholat. Ini wajib dibaca ya. Oke. Dibaca semua. Nanti apa namanya dipraktekkan sehari 5 kali. Seminggu juga hafal ya. Ini ada buku Juz Amma. Surat-surat yang ada di dalam Juz Amma. Ini juga buku legend lagi nih. Kamu bisa ngaji sama Moreno, Bareng Ya, sama. sama anak-anak. buku Iqra ini adalah jembatan untuk Natasha bisa baca Quran ya. Belajar buku Iqra ini sama seperti kita dulu SD lah. Ini Budi, ini Ibu Budi gitu ya. Nanti kalau udah lulus buku Iqra-nya, insya Allah nanti bisa baca Quran yang dalam bahasa Arab ya. Ini juga saya kasih. Ini persembahan dari penontonnya channel Dolitan. Mudah-mudahan berpahala semuanya. Tapi tolong nanti dipelajari bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran ya. Seorang muslim mau pegang Quran dan membaca Quran wajib berwudu ya. Tapi kalau perempuan sedang datang bulan nggak boleh pegang mushaf. Boleh pegang Quran tapi di handphone kalau lagi datang bulan ya. Tolong dipelajarin. Ini ada sejumlah uang
Jangan dilihat jumlahnya, ya, nggak sampai 2 miliar, tenang aja. Ini hanya bentuk kepedulian kita kepada umat Islam, kepada orang yang baru masuk Islam, dan juga orang yang baru masuk Islam itu memang salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, ya. Jadi ini semuanya tolong diterima. Satu lagi ini, nah ini ada, dulu sekolah sering nyontek nggak? Oh pernah. Udah. Ini sajadah. Nah buat praktek sholat. Tapi ada bacaan sholatnya, bukan bacaan Qur'annya ya, bacaan selama sholat. Nanti prakteknya pakai sajadah ini, kalau belum hafal di buku itu bisa sambil baca ini. Jadi belajar sholat boleh nyontek. Ya, jewer. Ya di dalamnya ada apa ini, kerudung, ada mukena, ada sajadah yang tebel. Saya nggak usah keluarin lah ya. Ini makin kesini makin tebel ini atasnya. Ini saya masukin semua. Saya masukin sini ya. Nanti belajar Islamnya step by step, ya. Nggak usah yang bagaimana hari ini sadat besok bisa sholat sendiri, nggak. Pelan-pelan aja. Seorang yang baru masuk Islam, dia seperti orang yang dikasih grace period gitu untuk belajar Islam. Oke, pelan-pelan. Nanti Natasha tolong sediakan waktu dalam seminggu 2 hari ya. Pilih harinya apa aja, jam berapa aja sesuai dengan yang paling nyaman buat Natasha. Tempatnya juga pilih sendiri mau di mana untuk belajar Islam. Oke. Kita kirim guru nanti ke tempat yang Natasha pilih. Oke. Ya, satu pertemuan 90 menit. Nanti guru ini, gurunya perempuan pasti, akan mengajarkan Islam dari A sampai Z. Oke. Dari mulai niat, wudhu, sholat, sampai bisa baca Quran. Insya Allah. Program kita selama 3 bulan. Oke. Ya. Kalau 3 bulan baca Qurannya bagus, kita terusin. Biar tambah bagus. Ya, mau belajar terus, nggak apa-apa, kita terusin. Mau jadi qori pun nggak apa-apa. Ya. Itu jadi adalah bentuk daripada tanggung jawab kita untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Kita bina supaya jadi muslim yang kafah. Bukan cuma Islam, ganti KTP selesai. Enggak. Gitu ya. Oke. Nanti kalau udah mau ditanya, jangan sungkan-sungkan. Tanya ke gurunya boleh, tanya ke kita boleh. Ya. Jangan sampai jadi muslim tuh seperti orang tersesat gitu. Saya mesti ngapain, saya mesti kemana gitu ya. Sering-sering juga ikut kajian, ya. Yang bisa menambah wawasan dan ilmu Islam kita. Khususnya untuk yang perempuan gitu ya. Ada kajian-kajian khususnya. Oke. Saya juga ingin menyampaikan 2 hal nih. Yang pertama, setiap bayi yang lahir, termasuk Natasha dulu lahir, itu sebenarnya fitrah. Fitrah artinya apa? Sifat asal manusia. Sifat asalnya manusia itu apa? Muslim. Muslim artinya apa? Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya, bayi lahir kan nggak bisa apa-apa, cuma nangis-nangis saja kan. Tiba-tiba besar karena dititipkan orang tuanya. Tiba-tiba ketika Natasha sadar, oh saya ternyata orang Kristen, kan lewat orang tuanya. Pada hari ini Natasha bersyahadat, sebenarnya Natasha nggak pindah agama. Kalau KTP itu hanya administrasi, ya. Tetapi secara fitrah, Natasha itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia, menjadi Muslim. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, ketika ada orang yang bukan Islam bersyahadat masuk Islam, dan dia menjalankan Islamnya dengan baik, insya Allah dosa-dosanya dia dari akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah diampuni, dihapuskan. Ya, alhamdulillah. Iya. Tapi kebaikannya dari akil balik sampai bersyahadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, itu adalah bukti dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Alhamdulillah sudah saya sampaikan. Berarti Natasha sekarang jadi orang yang nggak punya dosa. Dosa Mas Rian mungkin sekarang lebih banyak daripada dosanya Natasha. Ya nggak Mas? Dari nol. Bener nggak Mas? Iya. Tapi jangan khawatir ya, semua dosa kita insya Allah diampuni ketika kita bertobat dan juga kita bertakwa. Ya, karena Natasha sekarang nggak punya dosa, tolong doain Mas Rian, tolong doain kita semua di sini nih, semua yang menyaksikan nih, tolong doain juga yang nonton di channel Donitan, semuanya tolong doain supaya kita istiqomah. Istiqomah itu artinya kita konsisten, ya, dan juga insya Allah kita husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya kita mati dalam keadaan muslim, ya.
Yang lain-lain silakan doain apa, yang punya masalah segera selesai, yang belum dapat jodoh, ada yang belum dapat jodoh? Sini. Segera dapat jodoh ya, yang punya utang segera selesai. Tolong doain kita semua. Dan kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Amin. Ya. Dan yang terakhir kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua nih dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Enggak sih. Hah? Udah ngobrol sama kakaknya sih. Jadi kakaknya udah kasih bocoran berarti. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita bisa tutup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Natasha bisa belajar Islam dengan baik. Ya.